Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Acep Muharram. Saya mahasiswa dari Universitas Gorontalo dengan nomor peserta seperti ini. Akan melaksanakan ujian kinerja UKIN praktek mengajar. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Pagi. Pagi, Pak. Ya, terima kasih kalian sudah hadir di Google Meet ini. Ya, hari ini kita belajar lagi sama Bapak. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Royan pimpin doanya. Silakan Royan. Sebelum mulai, mari kita baca doa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Royan. Hari ini mulai pembelajaran di semester 1 ini. Jadi nanti sama Bapak kita akan belajar tentang matematika. Ya, udah izin sharing dulu ya. Oke, sudah kelihatan semuanya? Kelihatan ya? Nah, sebelum kita belajar, kalian lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan gambar dan video dalam PPT dalam Google Meet, nanti kalian akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat dengan benar. Kemudian, nanti juga kalian akan menentukan operasi hitung penjumlahan bilangan bulat dengan benar. Ya. Nah, kita lihat dulu. Sekedar mengingatkan kembali, pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat. Ya, ada bilangan bulat positif, kemudian juga ada bilangan bulat negatif. Ya, untuk bilangan positif ada di sebelah kanan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kemudian ada anak yang diam di angka 0. Kemudian untuk yang bilangan bulat negatif di sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan sampai sekian. Tapi ada garisnya. Nah, itu menandakan bilangan bulat negatif. Dibacanya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada gambar kapal selam. Ya, nah mau nanya dulu pada Sipa. Ada kapal selamnya kelihatan Sipa? Kelihatan. Kan ya? Oke. Nah, di sini ada gambar kapal selam yang sedang menyelam ke dalam laut. Bila kita lihat, mana bilangan bulat positifnya, kira-kira yang mana? Yang atas yang putih, nah yang garis merah itu adalah angka 0. Berarti yang bilangan bulat positif yang mana kira-kira? Yang mana ya? Siapa yang mau jawab? Silakan buka dulu mikrofonnya. Mana yang merupakan bilangan positif? Yang putih atau yang kedalaman yang di bawah, yang kapal selam? Gimana ya? Fauziah, mana yang bilangan positif? Yang atas, atau yang bawah? Kira-kira menurut Fauziah yang mana bilangan bulat positif? Yang bawah. Yang bawah.
Oke, menurut Tojiah katanya yang bawah. Menurut Salsabila, yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Yang bawah, oke. Kalau menurut Royan, yang mana? Atas atau yang bawah? Yang bawah. Oke. Ada nggak yang milih yang atas bilangan-bilangan positif? Sipa, kata Sipa gimana? Yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Kalau kata Joa, yang mana? Ayo kira-kira Joa, yang bilangan positif, yang atas atau yang bawah? Yang atas. Atas, oke. Kata Joa yang atas. Terakhir, Bilkis. Kata Bilkis, yang mana? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Oke, kita lihat ya, yang mana yang bilangan bulat positif, mana yang bilangan bulat negatif. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, kalian baca dulu. Ada sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan lagi 8 meter dari posisi semula. Berapakah kedalaman kapal selam sekarang? Kita lihat ilustrasinya. Nah, tadi kalian sudah menjawab, ada yang bilangan berpositif yang atas, ada yang bawah. Kita lihat ya. Karena perhatikan gambar berikut. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Hal ini dapat ditulis negatif 20 meter. Ternyata kondisi arus laut deras. Oleh karena itu, kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Hal ini dapat ditulis positif 8 meter atau 8 meter. Untuk menentukan posisi akhir kapal selam diperoleh dari negatif 20 tambah 8 sama dengan negatif 12. Kedengeran nggak suaranya? Suara PD-nya kedengeran nggak? Ya. Nah, bila kita lihat yang tadi, jadi ternyata yang atas itu adalah bilangan bulat positif. Tadi siapa ya yang jawab? Oh, Joa, benar Joa. Yang bawah itu berarti bilangan bulat negatif karena kapal selam kan ke bawah permukaan laut kan. Nah, ini ada sebuah ilustrasinya yang tadi sebuah kapal selam katanya kalau menyelam kan berarti ke bawah, berarti ke bilangan bulat negatif. Menyelam sedalam negatif 20 meter katanya. Kemudian dinaikkan lagi ya kapal selam itu dinaikkan 8 meter. Jadi untuk penyelamnya adalah negatif 20 ditambah 8 sama dengan negatif 12. Kita lihat lagi ilustrasi yang selanjutnya ya. Nah, sebuah kapal selam berada di kedalaman 8 meter di bawah laut. Berarti ini pasti negatif. Kemudian kapal selam diturunkan kembali 6 meter dari posisi semula. Berapakah kedalaman kapal selam sekarang? Kita lihat lagi ya videonya ya. Kapal selam berada pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal selam diturunkan lagi sedalam 6 meter. Hal ini dapat ditulis negatif 6 meter. Berapa meter kedalaman kapal selam sekarang? Ingat, kapal selam diturunkan, bukan dinaikkan. Sehingga untuk memperoleh posisi kapal selam, negatif 8 tambah negatif 6 sama dengan negatif 14. Lihat sekali lagi ya. Kapal selam berada pada kedalaman 8 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kapal selam diturunkan lagi sedalam 6 meter. Hal ini dapat ditulis negatif 6 meter. Berapa meter kedalaman kapal selam sekarang? Ingat, kapal selam diturunkan,
bukan dinaikkan. Sehingga untuk memperoleh posisi akhir kapal selam, negatif 8 tambah negatif 6 sama dengan negatif 14. Jadi, posisi akhir kapal selam adalah negatif 14 meter. Oke, ngerti nggak? Ya, kalau yang tadi dinaikkan berarti positif, ya. Kalau yang barusan mah diturunkan berarti negatif angkanya, ya. Oke. Setelah kalian melihat video kemarin, kalian lihat lagi KPD yang sudah Bapak bagikan ke grup WhatsApp kalian, atau kalian lihat di layar kalian. Nah, ini kalian cukup mengerjakan pas meet ini, kita mengerjakan nomor 1 sama nomor 2 aja. Ya, untuk yang nomor 3 dan nomor 4 nanti kalian kerjakan setelah pembelajaran dari meet ini berakhir. Saya kasih waktu buat kalian mengerjakan nomor 1 sama nomor 2. Silakan. Nanti di akhir pembelajaran kalian mempresentasikan yang soal nomor 1 sama nomor 2 kalau sudah beres, ya. Sudah habis, nanti kita akan bahas lagi yang nomor 1 sama nomor 2, ya, di akhir pembelajaran. Yang nomor 3 sama nomor 4 nanti aja setelah ini berakhir, ya, dikerjakannya. Oke, kita lanjut aja, ya. Nah, di sini ada contoh soal, ya. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin, katanya. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Garis bilangan seperti yang tadi pertama Yana utarakan. Kita lihat, ya. Si Udin ini. Anak-anak, sebelum menyelesaikan soal ini, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dan kalian ingat, yaitu operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Operasi pengurangan berarti berbalik arah. Tanda positif berarti maju. Dan tanda negatif berarti mundur. Kita kembali lagi kepada soal. Langkah pertama, Udin berdiri di titik 0. Langkah kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Pernyataan di atas dapat dituliskan 4 tambah 5 sama dengan 9. Contoh kedua, 9 tambah negatif 6 sama dengan 4 tambah 5 sama. Ya, kita lihat dulu si Udin ini, ya. Ada 4 poin. Kalau misalkan caranya gini, kalau memakai garis bilangan, ya. Kalau penjumlahan tetap, maksudnya hadapnya itu tetap si Udin itu. Kemudian kalau pengurangan nanti kita akan belajar pengurangan. Hari ini kita belajar tentang penjumlahan dulu. Berarti Udin tetap hadapnya itu ke sana, ke kanan, ya. Untuk positif berarti maju si Udinnya. Untuk negatif berarti mundur. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkah kaki ke depan sejauh 4 langkah. Berarti dia loncat 4 langkah. 1, ini 1 kan, 2, 3, 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Berarti itu tetap positif. Melangkah lagi, tapi hadapnya tetap ke kanan. Sejauh 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Udin berhenti di garis bilangan 9 positif. Berarti penjumlahannya, pernyataannya yaitu 4 tambah 5 sama dengan 9.
Kita lanjut contoh yang kedua ya. dengan 9. Contoh kedua. 9 tambah negatif 6 sama dengan penyelesaiannya. Perhatikan langkah-langkah berikut. Langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi, hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Contoh ketiga Kita lihat lagi ya. Nah, contoh 2. Gimana kalau misalkan 9 ditambah negatif 6? Ya, pertama-tama tadi katanya si Udin itu maju dulu 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ini penjumlahan, jadi si Udin menghadapnya masih tetap ke sini ya, ke kanan. Ditambah negatif 6, berarti kalau negatif di sininya, berarti mundur. Mundurnya berapa langkah? 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi Udin berhenti di garis bilangan positif 3. Oke, kita lanjut. Anak-anak, langkah ke belakang tambah negatif. Contoh ketiga. Negatif 8 tambah 4 sama dengan langkah pertama. Bentar ya. Nah, yang ini. Negatif 8 ditambah 4. Kira-kira berapa? Silakan kalian coba hitung dulu contoh yang ketiga sebelum nanti videonya ya Anda putar. Silakan hitung dulu semuanya ya. Negatif 8 ditambah 4 berapa hasilnya? Silakan ya, Anda kasih waktu 2 menit. Kira-kira hasilnya ada berapa? Silakan. Ingat, kalau ini kan negatif 8, berarti si Udinnya maju atau mundur. Kemudian ditambah, karena ini penjumlahan, tetap menghadapnya Udin ke sini. Ya. Ditambah 4, 4 itu positif. Berarti setelah dia negatif 8, maju atau mundur kalau misalkan positif. Ya, ingat, kalau misalkan tadi yang negatif mundur, kalau yang positif maju. Ingat-ingat lagi. Ya. Udah? Salsabila, berapa hasilnya? Negatif 4. Negatif 4. Oke. Fauzia, berapa hasilnya? Negatif 4. Oke, negatif 4. Sipa, berapa hasilnya? Negatif 4. Negatif 4, siap. Ya, yang lainnya nanti di contoh selanjutnya ya Natanya. Kita lihat hasilnya ada berapa. 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang 0. Langkah kedua, penjumlahan. Artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan positif 4, artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi, hasil dari negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Ya, betul. Tadi hasilnya adalah negatif 4. Hebat ya, Fauzia, Salsabila, sama Sipa. Bagus.
Kita lanjut lagi ke contoh yang selanjutnya. Contoh keempat. Negatif 7 ditambah negatif 3 sama dengan langkah pertama. Bentar. Pertama, langkah ke menghadap positif 4 sebut maju jadi 8 negatif ditambah negatif 3 sama dengan. Nah, silakan kerjakan negatif 7 ditambah negatif 3 sekarang. Ya, silakan kerjakan lagi. Kita kasih waktu 1 menit ya, bisa ya, silakan. Kita lihat. Negatif 7, ini berarti negatif, maju atau mundur? Kira-kira si Udin nanti ya. Kemudian karena ini penjumlahan, berarti Udin tetap menghadapnya ke sebelah kanan. Kemudian ditambah negatif 3, maju atau mundur? Kira-kira ya, silakan. Kerjakan dulu contoh yang nomor 4. Oke, sudah? Ini mau nanya Royan sekarang. Royan, berapa hasilnya? Negatif 7 ditambah negatif 3? Negatif 10. Oke, negatif 10. Siapa ya yang belum tadi ya? Joa, berapa Jo? Negatif 10, Pak. Oke, negatif 10. Kemudian siapa lagi yang belum tadi? Aresta ya? Aresta berapa hasilnya? Oh, Aresta kayaknya keluar tadi. Negatif 10 ya. Kata Raya negatif 10 dan kata Joa negatif 10. Kita lanjutin lagi videonya. Langkah pertama, bilangan negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, negatif 3 artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. Jadi, hasil dari negatif 7 ditambah negatif 3 adalah negatif 10. Ya, betul ternyata ya. Hebat Ryan sama Joa. Jadi hasilnya adalah negatif 10. Kita lihat lagi. Negatif 7 berarti dia itu, si Udin itu mundur 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di garis bilangan negatif 7. Karena penjumlahan Udinnya tetap menghadap ke sana. Kemudian ditambah negatif 3. Berarti tetap mundur ya. 1, 2, 3. Dan hasilnya negatif 10. Kita lanjut. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan LKPD 2 yang telah Bapak bagikan dalam WhatsApp group. Nah, LKPD-nya yang ini, yang 1.2 ya. Yang kemarin sudah dibagikan, bisa dilihat lagi, yang masih yang belum, lihat aja ke layarnya ya. Ada 5 nomor. Kalian kerjakan nomor 1, 2, sama nomor 3. Untuk yang nomor 4 sama nomor 5, kalau misalkan waktunya sudah habis, nanti bisa dikerjakan setelah meet ini berakhir. Silakan kerjakan LKPD 1.2. Kalau ada yang mau ditanyain, silakan langsung aja ya. Sudah habis, kalau misalkan belum, nanti bisa diselesaikan setelah meet ini berakhir ya. Kita lanjut terlebih dahulu.
Tadi kalian sudah mengerjakan yang LKPD 1.2 dan LKPD 1. Nah, untuk yang LKPD 1 dulu, siapa yang nomor 1 yang tadi? Yang tentang permasalahan ya. 1.1, soalnya itu katanya suhu suatu ruangan awalnya adalah negatif 5 derajat. Suhu ruangan itu dinaikkan 3 derajat setiap setengah jam. Setelah 4 jam, maka suhu ruangan tersebut menjadi berapa? Ini ada kaitannya dengan perkalian juga sebenarnya ya. Silakan siapa yang sudah nomor 1? Siapa? Silakan. Ya, boleh. Silakan mic-nya dibuka dulu ya. 19 derajat. Berapa? 19 derajat Celcius. 19 derajat Celcius. Oke, nanti kita bahas lagi. Kata Sipa 9 negatif berapa? 19 derajat Celcius. Ada lagi siapa lagi yang udah mengerjakan? Nomor 1. Aku. Oh, Jo, berapa Jo isinya Jo? 7 Celcius. Berapa? 7 Celcius. 7 Celcius, 7 derajat Celcius. Oke, kata Sipa tadi 9, kata Joa 7 derajat Celcius. Oke, nanti kita bahas lagi ya. Untuk yang nomor 2 sekarang. Yang nomor 2 itu tadi soalnya pada sebuah garis bilangan, Dina meletakkan biji kacang hijau pada angka negatif 11. Sedangkan Iwan meletakkan biji kacang hijau pada angka 9. Jarak kedua biji kacang hijau mereka adalah berapa? Silakan, ada yang mau menjawab yang nomor 2, yang belum. Fauzia, oke, Fauzia. Siap. Belum. Berapa hasilnya? 20. Oke, 20. Untuk Sasabila, berapa? Sasabila udah? Berapa hasilnya? Mikrofonnya dibuka dulu Sasabila. Nah, berapa? 4. Oke, kita tampung dulu ya, nanti kita bahas. Lanjutnya. Negatif 12 ditambah 7. Siapa yang mau menjawab? Royan belum tadi ya, belum. Royan, berapa Royan? Negatif 5. Negatif berapa? Negatif 5. Negatif 5. Oke, negatif 5. Yang lain berapa hasilnya? Negatif 5. Negatif 5. Negatif 5. Dan isinya adalah negatif 12 ditambah 7, isinya adalah negatif 5. Ya, betul, negatif 5. Untuk yang nomor 2, 10 ditambah 14 ya. 14 positif. Ini gampang. Apa hasilnya? Ya, silakan. 24. 24. Ya, benar. Karena ini sama-sama positif, jadi kita langsung aja ya. Hasilnya adalah 20. Langsung. Untuk yang nomor 3, udah? Siapa yang udah nomor 3? Jo, silakan Jo. Berapa Jo? Hasilnya berapa? Negatif 78. Negatif 78. Hasilnya Negatif 78. Salah. berapa yo? Gak tahu, Yang lupa lain? pertanyaan tadi apa? Lupa. Negatif 25 ditambah negatif 53. Iya, negatif 78. Negatif 78. Yang lain berapa? Ada yang beda nggak? Enggak. Negatif 78. Benar ya? Ya, betul. Hasilnya adalah negatif 78. Yang nomor 4, udah? Beres yang nomor 4? Siapa yang mau? Siapa? Silakan. Oh, belum? Fauzia, udah? Berapa hasilnya nomor 4, Fauzia? Negatif 5. Negatif 5, 15 ditambah negatif 20, hasilnya adalah betul, negatif 5 hasilnya. Nomor terakhir, negatif 23 ditambah 50. Siapa yang udah? Yang nomor 5. Bentar, Fauzia udah ya. Yang lain siap. Yang udah? Yang nomor 5? Berapa, Jo? Negatif 23 ditambah 50.
positif. Hasilnya di berapa tadi? 27. 27 negatif atau positif? Positif. Positif 27 kata Sipa. Kata Pojah berapa tadi? Positif 27. Sama ya, positif 27. Hasilnya adalah ya benar. Positif 27. Ya. Untuk yang nanti kita akan bahas lagi karena waktunya sudah habis. Sekarang kalian kerjakan evaluasi yang sudah Bapak kirimkan ke WhatsApp group ya. Untuk pengumpulan evaluasi pembelajaran nanti bisa dikumpulkan seperti biasa. Bapak tunggu sampai jam 6 sore ya. Bapak tunggu. Silakan kalian kerjakan di rumah dan juga kerjakan juga jangan lupa tadi LKPD 1.1 dan 1.2 nomor yang belumnya ya. Oke, silakan. Pembelajaran hari ini Pak Ujia. Hari ini kita tadi belajar apa aja Pak Ujia? Garis bilangan. Garis bilangan. Kemudian apa lagi? Tentang Sasabila tentang apa lagi? Kita belajar tentang garis bilangan tadi, Sasabila. Apalagi? Garis bilangan. Kemudian belajar tentang apa? Suhu, tentang suhu. Tentang suhu. Iya, masuk benar. Tentang garis bilangan, kita belajar tentang suhu, tentang apa lagi? Jumlahan bilangan bulat, ya. Kita tadi belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Ada garis bilangan, kita tadi membahas tentang suhu, kemudian ada kapaslam juga, ya. Dan aja juga, Udin juga kan, ada yang di garis bilangan itu. Ya, untuk hari ini kita belajar tentang penjumlahan pada operasi hitung bilangan bulat. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan. Kita masih penjumlahan hari ini ya. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan operasi hitung bilangan bulat. Ryan, silakan pimpin doa. Setelah belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, selesai. Doa selesai. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Yang saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.